Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yesi Rismayanti. Saya dari semester 5, kelas A, Tadris Matematika, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar dasar trigonometri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras, di mana segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Di sini dinamakan sisi A, sisi B, dan sisi C dengan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada teorema Pythagoras bentuk akar, di mana ketiga sisi segitiga siku-sikunya ada A akar B, kemudian A akar B plus C, lalu ada A akar C. Teorema Pythagoras bentuk akar biasanya disebut dengan triple Pythagoras bentuk akar. Kemudian mengenai perbandingan trigonometri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa segitiga siku-siku mempunyai 3 sisi. Dalam perbandingan trigonometri dinamakan ketiga sisi tersebut dengan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Dan terdapat juga sudut theta. Untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen terdapat rumusnya. Yang pertama, untuk mencari sinus atau sin theta sama dengan sisi depan atau per sisi depan per sisi miring, atau disingkat juga dengan demi. Nah, untuk kosinus, untuk mencari kosinus atau cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, atau disingkat dengan sami. Dan yang terakhir atau tangen sama dengan sisi depan per sisi samping, atau disingkat juga dengan desa. Kemudian mengenai identitas trigonometri. Di dalam identitas trigonometri ada kebalikan, perbandingan, dan Pythagoras. Di dalam kebalikan ada sec X sama dengan 1 per cos X, cosec X sama dengan 1 per sin X, dan kotangen X sama dengan 1 per tan X. Untuk perbandingan, tan A sama dengan sin A per cos A. Kemudian Pythagoras. Di dalam Pythagoras ada teorema Pythagoras, yaitu lalu kita jabarkan yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan sukunya itu dibagi C kuadrat menjadi A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Jadi kesimpulannya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang atas itu, yang sin kuadrat X plus kuadrat 2X sama dengan 1 itu dibagi cos kuadrat X sama dengan hasilnya itu tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sec kuadrat X. Dan kemudian yang atas itu, yang tadi, yang pertama dibagi dengan sin kuadrat X sama dengan 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X.
Nah, itu yang termasuk identitas trigonometri, yaitu tadi. Nah, kemudian nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama mengenai sudut istimewa. Agar mudah menghafalnya, kita gunakan dengan 5 jari. Yaitu yang jari jempol itu 0 derajat, telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan 90 derajat di jari kelingking. Untuk sin 0 derajat sama dengan 1/2 akar 0 sama dengan 0. Nah, untuk 30 derajat, sin 30 derajat 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Untuk sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dan yang terakhir, sin 90 derajat 1/2 akar 4 sama dengan 1. Nah, agar kita mudah mengingatnya, jadi yang untuk jari jempol itu akarnya 0, jari telunjuk akarnya 1, dan jari tengah akarnya 2, jari manis akarnya 3, dan jari kelingking akarnya 4. Itu untuk sin. Akan tetapi, untuk cos itu kebalikan dari sin. Jadi yang kebalikan dari sini berarti akarnya cos itu yang untuk yang jempol itu akarnya 4. Yang telunjuk akarnya 3, yang jari tengah akarnya 2, yang jari manis akarnya 1, dan jari kelingking akarnya 0. Nah, untuk nilai tangan sama dengan nilai sinus dibagi nilai kosinus. Jadi untuk mengetahui nilai tangan itu sama dengan nilai sinus dibagi dengan nilai kosinus. Maka hasilnya akan tan 0 derajat. Nah, kemudian mengenai kuadran. Kuadran itu ada 4 bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk daerah kuadran 1 dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran ketiga dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Sorry, itu salah. Ada yang salah. Itu 270 derajat. Nah, yang dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk yang kuadran 1 semuanya itu positif. Mau sin, tan, cos itu semuanya positif untuk di kuadran 1. Dan untuk di kuadran 2 hanya sin yang positif. Untuk cos dan tan-nya negatif. Untuk di kuadran ketiga hanya tan yang positif dan sin dan cosnya itu negatif. Dan untuk di kuadran keempat cosnya saja yang positif. Selanjutnya mengenai sudut istimewa Pythagoras, di mana nilai trigonometrinya itu sin 37 derajat sama dengan 3/5, cos 37 derajat sama dengan 4/5, dan tan 37 derajat itu 3/4. Dan untuk sin 53 derajat sama dengan 4/5, cos 53 derajat sama dengan 3/5, dan tan 53 derajat sama dengan 4/3. Selanjutnya mengenai relasi sudut, periodisasi, dan persamaan trigonometri, di mana relasi sudut negatif rumusnya itu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa, dan cos negatif alfa sama dengan cos alfa, tan negatif alfa sama dengan
negatif tan alfa. Selanjutnya mengenai aturan sinus dan kosinus, di mana aturan sinus ada pasangan sudut sisi yang berhadapan dengan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian aturan kosinus di mana diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A, menjadi cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Selanjutnya mengenai luas segitiga, di mana rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi jika yang diketahuinya itu alas dan tinggi. Bisa juga dengan setengah kali alas, setengah kali A kali B sin C jika yang diketahui itu sisi sudut sisi. Jika yang diketahui satu sisi dan semua sudut, maka rumusnya setengah A kuadrat sin B sin C per sin A. Dan untuk rumus S kali S dan untuk rumus akar S kali S kurangi A, S kali S kurangi B kali S kurangi C, di mana S sama dengan setengah kali A plus B kali plus B plus C jika yang diketahuinya itu sisinya saja. Kemudian adapun pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, trigonometri dapat menentukan tinggi menara, gedung, pohon, dan bukit. Nah, yang kedua itu digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, yang kedua, trigonometri juga dapat digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Dan yang terakhir, trigonometri juga dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat menggunakan ilmu ukur segitiga bola.